Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Vpods Alfi Podcast bersama aku Alfiani Skardamayanti. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan cukup penting dalam dunia perbankan syariah, yaitu pembiayaan dalam sistem sewa atau bisa disebut dengan ijarah. Kenapa aku pilih topik ini? Karena akad sewa ini sering banget dipakai, tapi kenyataannya masih banyak orang yang belum paham betul, terutama perbedaan antara sewa biasa dengan ijarah dalam konteks syariah. Jadi aku pikir ini penting banget untuk kita bahas lebih dalam. Hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin dua narasumber yang keren banget. Ada Bu Vanessa, seorang dosen perbankan syariah, dan Mbak Nur Sabila, seorang praktisi di salah satu bank syariah. Apa kabar Ibu Vanessa dan Mbak Nur Sabila? Alhamdulillah, kabar baik, senang bisa di podcast ini. Kabar baik juga, terima kasih sudah mengundang saya. Wah, senang banget bisa ngobrol bareng hari ini. Nah, supaya pendengar dapat gambaran dulu, Bu Vanessa mungkin bisa jelasin secara singkat dulu apa itu ijarah? Tentu. Jadi kalau bicara tentang ijarah itu adalah hak akad sewa. Bank memiliki suatu aset atau barang lalu menyewakannya kepada nasabah. Nasabah cukup membayar hak sewanya saja. Hak sewa itu berupa bulanan atau tahunan. Jadi yang berpindah itu hak penggunaannya aja, bukan hak asli tetapnya. Oke, berarti ini sewa murni ya. Nah, kalau ijarah mutahiyyah bitamlik atau sering disingkat IMBT itu gimana? Mbak Nur Sabila mungkin bisa menjelaskan. Nah, kalau IMBT itu agak beda, tapi konsepnya sama-sama sewa. Jadi di ujung kepemilikan. Jadi di awal nasabah hanya menyewa. Namun setelah periode tertentu atau selesai pembayaran, barang tersebut bisa menjadi milik nasabah. Contoh yang biasa kita ketahui, sebuah perusahaan itu membutuhkan kendaraan operasional. Dia sewa lewat akad IMBT selama 5 tahun. Setelah selesai pembayaran, maka barang tersebut bisa menjadi milik. Jadi IMBT itu sewa yang ujung-ujungnya menjadi kepemilikan. Oke, menarik. Jadi ada ijarah murni yang hanya sewa dan ada ijarah mutahiyyah bitamlik yang bisa berujung kepemilikan saja. Nah, aku yakin pendengar penasaran sebenarnya apa sih kelebihan dari sistem pembiayaan modal sewa ini? Baik, kelebihannya yang jelas yang pertama itu fleksibel, yang kedua nasabah tidak perlu mengeluarkan modal besar di awal. Contohnya nih, misalnya ada pengusaha kecil yang membutuhkan mesin produksi senilai 200 juta. Kalau beli langsung kan berat ya, jadi kita menggunakan akad sewa ijarah ini. Dan sebulan itu bisa membayar 5 juta per bulan. Saya ingin menambahkan yang Vanessa dari sisi bank, menggunakan akad sewa jauh lebih aman. Karena selama masa akad kepemilikan itu tetap ada pada bank. Jadi misalkan ada masalah, tiba-tiba nasabah itu berhenti bayar di tengah jalan, bank masih mempunyai aset tersebut, jadi meminimalisirkan risiko. Nah, ini menarik banget. Jadi bisa dibilang ada trade-off-nya. Lebih ringan di awal, tapi kalau dihitung total mungkin lebih besar. Salah satu tantangan utamanya adalah soal tanggung jawab barang. Misalnya barang tersebut rusak, karena secara prinsip barang tersebut masih milik bank, berarti tanggung jawab juga masih bank tersebut yang bertanggung jawab. Selain itu, dari sisi nasabah, kadang total biaya sewa jauh lebih besar daripada beli langsung. Misalnya kita beli mesin produksi 200 juta, kalau beli langsung itu 200 juta yang selesai. Tapi kalau sewa lewat 5 tahun bisa jadi total biaya sewa itu bisa mencapai 250 atau 270 juta. Jadi memang ada harga yang lebih tinggi untuk kenyamanan dan fleksibilitas itu. Mungkin biar pendengar lebih kebayang, kita bisa kasih contoh kasus nyata. Misalnya untuk rumah, ada orang yang ingin punya rumah seharga 500 juta. Kalau beli tunai jelas berat. Kalau pakai KPR konvensional ada bunga. Nah, lewat akad IMBT, dia bisa sewa rumah itu selama 15 tahun dengan biaya bulanan misalnya 4 juta. Selama masa sewa, rumah itu milik bank.
tapi setelah selesai rumah bisa berpindah ke nama nasabah. Jadi selama 15 tahun dia bayar sekitar 720 juta. Memang lebih besar dari harga awal, tapi dia terbebas dari bunga dan tetap sesuai syariah. Betul Mbak, dan biasanya bank syariah juga transparan soal skema cicilannya. Jadi dari awal nasabah tahu persis berapa yang harus dibayar setiap bulan sampai akhir. Akan itu yang membuat nasabah merasa lebih tenang. Oke, aku paham sekarang. Jadi kelebihannya adalah fleksibilitas dan transparansi. Tapi tantangannya ada di biaya total yang bisa lebih besar. Juga soal perjanjian detail kalau barang rusak. Nah, sebelum kita tutup, mungkin masing-masing bisa kasih pesan singkat buat pendengar kita yang mungkin lagi mempertimbangkan untuk pakai akad sewa ini. Ya, kalau dari saya pahami dulu akarnya, jangan lihat dari sisi praktisnya, pastikan juga sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah. Dengan begitu pembiayaan bisa benar-benar bermanfaat. Kalau dari saya, jangan suka-suka bertanya detail sebelum tanda tangan akad. Tanyakan apa yang terjadi kalau barang rusak, bagaimana kalau telat bayar, dan lain-lain. Semakin jelas di awal, semakin tenang juga kita di perjalanan. Setuju banget. Wah, seru banget obrolan hari ini. Terima kasih banyak Bu Vanessa dan Mbak Nur Sabila sudah meluangkan waktu. Semoga obrolan kita bermanfaat dan membuka wawasan teman-teman pendengar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.